Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Selamat datang di review ala Om Second. Review sederhana tapi justru tanpa teks. Dan kita akan lebih apa adanya, lebih instan. Gak ada yang direncanakan, gak ada yang direkayasa dalam review sebuah mobil. Di depan kita ada sebuah Toyota New Avanza 1,3G AT tahun 2013. Pajaknya sekitar 2,3. Ya, 2,3 plus lain-lain ya, kayak PKB-nya aja 2,2. Dan ini Matic. Kalian secara fisik pasti sudah sering melihat Avanza versi all new ini atau Avanza generasi all new pertama lah ya, karena yang sebelumnya kan 2004 sampai 2011 itu, kemudian diganti model ini kalau saya tidak salah 2012 hingga 2014, lalu muncul lagi versi Barong dan berkembang mulai sekarang. Nah, kurang lebih urutan Avanza ada di layar kalian seperti ini. Jadi sudah umum, ini mobil menurutku dari segi desain nggak ada istimewanya, tetapi karena dia banyak bisa ketemui di jalan, maka jadinya familiar dan berterima, sehingga sampai sekarang sudah generasi kesekian model ini masih enak dilihat karena saking seringnya kita melihat. Jadi kalau dari sudut pandang kami seperti itu penjelasannya kenapa model ini masih diminati banyak orang. Kalau Om Second jualan itu kayak cepet banget lakunya gitu-gitulah. Nah, pedagang juga suka jual ini karena mobilnya minim apa ya, nggak pernah rewel, nggak pernah ada apa namanya isu-isu yang gimana kayak tiba-tiba rusak gitu, nggak ada. Nah, ini covernya sudah dicopot sehingga nanti ini kelihatannya dari baru langsung di cover deh, seger kulitnya. Dan ini Matic, kita akan lihat gimana Maticnya nanti saat kita operasikan. Ini belum diposting di Om Second, kita langsung masuk aja kali ya. Ya, ini ada remote-nya seperti ini. Bunyi biasalah karakter. Terus central lock-nya yang kayak lock gitu lah. Ya, central lock-nya kayak lock gitu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan teman-teman. Mobil ini kilometernya sekarang ada di 125.000 itu, dan ini sudah 10 tahun, artinya sekitar 12,5. Kalau 10 tahun habis 125.000, berarti per tahun berapa? 12.500. 12.500 bener? Ya, 12 ribuan. Ya, 12 ribuan lah. Artinya masih di bawah 20.000 dan sedikit di atas 10.000. Bisa diartikan mobil ini termasuk kilometer rendah kalau dihitung berdasarkan tahun dan konsumsi kilometernya. Nah, tapi yang perlu saya sampaikan teman-teman, ini untuk apa ya, kayak ini kita aja lah. Ini yang dinamakan pedagang-pedagang tuh kulit jeruk, kelihatan nggak sih? Nah, coba ini mobil 125.000 tapi setirnya masih begini dan ini nggak ngoyor. Artinya kalau teman-teman, terutama mobil Avanza ya, mobil Toyota Daihatsu lah yang kita bandingkan ya. Kalau teman-teman melihat mobil yang sudah lebih tipis dari ini dan kilometernya di bawah 100.000, itu satu hal yang perlu kalian waspadai. Ini kelihatan gak sih? Saya pakai action cam jadul teman-teman. Kelihatan kan? Nih, maksud saya begini. Kalau kalian melihat mobil dengan setir yang lebih halus dari ini, tetapi kilometernya diakui sebagai kilometer di bawah 100.000, hati-hati, udah pasti puteran, pasti. Enggak, nih loh. Sini yang paling sering koyor nih, karena paling sering kena setir. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak ya, Ri? Kelihatan ya? Itu dulu teman-teman hal yang perlu kita sampaikan. Nah, memang oleh para reviewer otomotif
hard plastik di dashboard itu sebagai sebuah kekurangan, karena menjadikan dia kekurangnya peredaman, menjadikan dia kurangnya mewah atau apa. Tapi diakui dashboard ini dashboard yang sangat awet, nggak takut kegores kuku, nggak takut kena panas gitu-gitu. Jadi ini relatif lebih awet. Nah, dashboardnya masih bagus, komplit. Ini kita nggak sedang promo ya, kita sedang melihat dari sudut pandang lain sebuah mobil gitu. Kita yuk. Mobil ini sudah sering saya pakai di sini selama proses ini, kaki-kaki senyap dan lain-lain. Cuma yang perlu saya sampaikan adalah ini pintu terbuka sehingga kita akan tahu kalau ada suara aneh-aneh. Maksud saya gini, Matic-nya ini masih Matic yang jadul gitu loh. Nah, kalau kita terbiasa pakai Matic yang apa ya, yang halus, yang 5 percepatan, 6 percepatan, apalagi terbiasa pakai CVT, pakai ini kerasanya kayak leng gitu. Nah, kayak ada gigi yang saling ketemu, nyet gitu loh. Plus minus sih, tapi kalau yang penting Matic aja udah lebih enak sebenarnya menurutku. Gitu. Kayak ada gigi ketemu gigi yang kek gitu. Nah, nyerang gitu. Kok nyerang apa sih namanya, yang ya gerak gitu, ngangkat atau terjadinya sebuah torsi gitu aja. Nah, ini yang saya katakan tadi, joknya masih ori, tipikal seperti ini yang saya suka. Jadi dari baru sudah langsung di cover. Kekurangannya adalah yang punya tidak merasakan lembutnya jok ini dari baru, langsung di kulit, langsung dilapis. Kelebihannya ya awet seperti ini, tapi nanti jadi enak yang beli gitu. Sudut pandangnya seperti itu, beda nih teman-teman. Nah, headunnya masih jadul ya, masih model begini. Ini dulu udah canggih banget menurutku, sudah keren, sudah bisa dengerin radio dengan enak. Aman ya, belakang ora gak gulung ya. Aman. Sini Pak. Nah teman-teman, ini sudah tak balik, kita bisa melihat sudut pandang yang lebih jelas, gak ada apa namanya kontras cahaya yang over. Nih sekali lagi, kalau kalian melihat brand ini kan kilometer 125.000, setirnya masih begini. Nah kalau ada yang sampai setirnya halus klonyom tapi kilometer di situ masih 100.000, berarti mobil yang diputar toh. Dan kita sering loh kayak gitu lihat. Banyak. Ya kan? Ini 125 masih begini loh. Tapi ya udah kayak gini, Pak. Ya lumayan, tapi kan apa jenis iki loh? Masih jeruk gitu loh. Nah, cuma ini yo wajar lah ya, wong 10 tahun. Nah, ini dashboardnya nggak ngelawan saya nih. Matiin aja AC-nya. Gitu teman-teman ya. Kalau naikkan teman-teman pasti sudah sering, cuma kita lebih soroti dari secondnya mobil ini yang Matic-nya masih sehat 10 tahun dan entah sampai berapa lagi. Kemudian nggak ada isu apapun, nggak khawatir apapun. Mobil-mobil yang awet seperti ini memang sih harganya juga nggak turun. Ini mungkin dijual di berapa ya, yang pasti di atas 125 kali ya. Pasaran berapa sih? Saya malah nggak ngupdate sekarang. Ya cukupan lah. Di belakang kita nggak ngomong mobil ini enak enggak, tapi saya ada titik balik dalam hidup. Ketika kalian ingat nggak, saya pernah magang sama Jibolawok tuh, yang truk bawa jeruk dari Bali tuh. Itu mengubah hidup saya sampai sekarang. Sekarang saya naik mobil ini tuh rasanya enak, karena setelah selesai nyupir truk dan itu berat banget, saya dijemput pakai ini, tidur gitu. Jadi Avanza ya enak sekarang, enak aja gitu loh, maksudku gitu. Enak kan dilihat dari apa ya, perbandingannya. Mesinnya halus,
Ini nyala. Wah, backlight. Halus nih mesin nyala nih. Masih coolant. Oh, tweet-tweetnya tuh ini loh teman-teman. Bantuin nih. Ini tolong kandelin. Ya, tarik aja. Ya. Nah, ini yang bikin tweet-tweet tuh ya teman-teman. Nek saya biasanya tak copot, tapi ya nggak ada sirene nanti. Radiator masih ori Denso. Tuh. Api kecil, api 2021. Mesinnya halus sih, perawatnya mobil. Perawat. Biasanya ada yang kasar, gerak semua itu loh. Lumayan lah, mobil 2013 ya kan, 10 tahun. Larinya gimana? Kemarin kita coba lari di 100 km per jam masih aman, suspensi masih bener. Kaca nih yang penting teman-teman, kalau kalian ngecek mobil pastikan jangan ada kaca yang nge-flare karena efek wiper keras yang dipaksa. Lah ini juga selalu sering saya katakan, wiper ini kan cuma pasang tuh 100 ribuan ya, yang model-model begini 75.000. Jangan sampai nggak diganti, bahkan bila perlu 2 musim 1 kali ganti. Kemarau, hujan, ganti. Misal ya, hujan ganti, terus kemarau, hujan, ganti lagi gitu loh. Jadi 2 musim 1 kali. Lah ini di ujung-ujung ini kelihatan kacanya, goresan kacanya, tapi kalau yang di tengah-tengah aman. Artinya kalau kita lihat dari sudut pandang pengemudi dari sini tuh aman gitu. Saya pernah dapat yang wah, ini rekoso banget, baret itu rata gitu loh, dan baretnya itu nggak cuma karena wiper, tapi nggak tahu ya, ada yang swell musak masik gitu. Akhirnya kaca ini harus tak treatment, terus dikasih coating kaca baru sembuh. Kalau cuma treatment doang ngilangin baret-baret itu, bentar lagi tumbuh jamur. Jadi harus di coating atau dilapisi dengan coating lagi si kaca itu lumayan PR. Tapi memang mobilnya kalau seperti itu biasanya murah. Saya waktu itu ambil CX-5, selisih itu bisa 30 juta dari pasaran, tapi ya PR-nya banyak. Mobil nggak seger, akhirnya capek ngerawat, ya capek mengembalikan. Endingnya 30 juta itu kayak jegur gitu, tapi lumayan bisa kecicil. Misal 30 juta PR kaca, kita treatment kaca lebih dari 1 juta, lain-lain. Endingnya memang akan sama dengan harga pasaran setelah kita balikin ke standar normal nyaman, tapi minimal kita bisa beli lebih hemat dulu sehingga nanti bisa dicicil. Intinya itu teman-teman, sedikit sudut pandang yang ada di kepala saya. Semoga vlog ini tetap ada manfaatnya. Minta explore apalagi dengan unit ini, apalagi kira-kira gitu, apakah buat balapan apa-apa, tinggal komen di bawah yang sekiranya tidak pernah saya lakukan. Ya memang saya orangnya seperti ini, standar-standar. Mau lebih kreatif ke arah ekstrim tuh kayak satu, saya takut video itu nggak berguna, nggak bermanfaat, malah lebih membuat kalian makin pengen gitu. Misal pengen ngapain nggak aneh-aneh gitu, atau aneh-aneh maksudnya ya gitulah. Pokoknya saya usahakan senormatif mungkin konten-kontennya. Semoga ini tetap ada manfaatnya teman-teman. Kalian komen mau dieksplor apa dari Avanza tua ini. 10 tahun kita anggap sudah tua lah ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.